Halo, kami dari kelompok yang terdiri dari Ida Bagus Putu Widi Yudhoyana, Talita Della Velonia, dan Willy Bosco akan menjelaskan tentang analisis kami terhadap kasus Dinar Kendi yang dimana ia mengaspirasi pendapat dia dengan menggunakan bikini di jalanan yang melanggar UU pornografi. Kendi. Jadi awalnya ini artis Dinar Kendi ini diamankan oleh pihak kepolisian di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan pada Rabu tanggal 4 bulan 8 2021, tepatnya pukul 9.30 malam. Dinar Kendi terpaksa diamankan terkait kasus dugaan pornografi, yang dimana penangkapan Dinar Kendi ini dilakukan berdasarkan unggahan videonya di akun miliknya yang memperlihatkan aksi vulgarnya atau memakai bikini di pinggir jalan. Nah, Dinar Kendi ini dijerat oleh Undang-Undang Pornografi, ancaman maksimalnya 10 tahun. Polisi menetapkan artis Dinar Kendi sebagai tersangka buntut saksi protes berbikini atau vulgar yang ia lakukan di tepi jalan raya. Dinar dijerat pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Pasal itu berisi ancaman hukuman 10 tahun bui atau denda sebesar 5 miliar. Nah, di sini ada pasal 36 UU nomor 44 tahun 2008 yang dimana bunyinya yaitu setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dari sudut komunikasi, Dinar mengancam bahwa ia akan melakukan aksi protes berbikini di pinggir jalan apabila PPKM itu diperpanjang. Begini bunyinya, Bapak Jokowi yang terhormat, ini PPKM gimana, diperpanjang atau tidak? Jangan lama-lama Pak, saya stres. Itu Dinar dalam salah satu sosmednya. Lama-lama saking stresnya, ingin turun ke jalan pakai bikini, tulis Dinar Kendi lagi dalam komentarnya. Setelah beberapa hari, Jokowi mengumumkan ternyata ada perpanjangan PPKM level 4 hingga 9 Agustus 2021. Dinar Kendi benar-benar turun ke jalan seorang diri dengan menggunakan bikini. Karena video tersebut, Polres Jakarta Selatan menindaklanjuti karena diduga melanggar Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE yang berlaku di Republik ini. Namun, perilaku Kendi ini merupakan salah satu bentuk kebebasan berpendapat. Salah satunya yakni moralitas publik. Namun, moralitas publik tidak bisa diletakkan di kasus ini. Auditnya juga menilai seharusnya aksi protes Dinar Kendi itu yang notabene merupakan bentuk aspirasi perseorangan harus disikapi secara dengan profesional, lalu kemudian diselesaikan dengan jalur perdamaian. Nah, dalam kasus ini, menurut saya, semua warga negara Republik Indonesia berhak menyuarakan pendapatnya atau aspirasinya ke pemerintah atau lain sebagainya, boleh-boleh saja dengan syarat harus sopan dan juga harus berlandaskan dengan undang-undang juga. Kalau melihat dari kasusnya Dinar Kendi ini, menurut saya itu tidak wajar karena kalau kita menyuarakan aspirasi pendapat tapi dengan kayak menggunakan bikini apa gimana, itu dinilai kurang enak dilihat di publik dan juga tidak harusnya dilakukan oleh seorang artis yang namanya itu ada di mana-mana. Fakta-fakta kasus pornografi Dinar Kendi. 1. Polisi tidak menahan Dinar Kendi. Dengan alasan polisi tidak menahan Dinar Kendi lantaran ia dinilai kooperatif. Yang kedua, Dinar Kendi mengaku menyesal. Ia menekankan bahwa ia melakukan tindakan tersebut untuk mengungkapkan aspirasi sebagai masyarakat. Yang ketiga, proses hukum tetap berjalan.
Masyarakat harusnya bisa memberikan kritik dan saran, harus sesuai aturan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Yang keempat, pendapat di mata psikologis. Ada kebiasaan baru selama pandemi, ini yaitu tanda menuju ke tahapan rekonstruksi emosi, dan inilah salah satu tahapan yang terjadi oleh Dinar Kendi itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya kepada kalian yang telah menonton analisis kami.